Melihat gimana gencarnya manuver PSSI dalam merekrut pemain diaspora, tentu saja membuat tim-tim rival di kawasan ASEAN merasa iri. Sebab bagaimanapun, pemain keturunan yang sudah atau akan menjadi WNI adalah mereka yang punya kualitas mumpuni ataupun potensial. Terlebih, sebagian besar dari mereka adalah dari Belanda yang memang sepak bolanya udah maju. Untuk itulah nggak heran jika Indonesia kini banyak disebut sebagai tim Belanda KW Super. Nggak cuma itu aja. Dengan melihat skuad yang ada, plus nama-nama calon pemain yang akan diproses jadi WNI, membuat Indonesia kini beneran dianggap sebagai tim ASEAN rasa Eropa. Maka nggak heran jika media-media di Asia kini banyak menyoroti Indonesia. Seperti China misalnya. Mereka yang dulu menganggap kawasan ASEAN hanya dikuasai Thailand dan Vietnam, kini menempatkan Indonesia sebagai yang terdepan. Bahkan China juga menyebut jika nggak lama lagi, Indonesia bakal jadi ancaman serius terutama buat tim-tim besar Asia. Sejak dahulu, timnas Indonesia mungkin hanya dianggap tim sepele di kawasan Asia. Jangankan Asia, lawang ASEAN aja kita selalu ngos-ngosan kalau ketemu Thailand ataupun Vietnam. Akan tetapi sekarang ini, semuanya coba dirubah dengan mendatangkan bejibun pemain keturunan yang berkualitas. Tentu saja, melihat gimana satsetnya PSSI bersama Coach Shin dalam mengatur skema yang ada, layak mendapatkan apresiasi. Pasalnya dengan skuad yang ada sekarang aja, Indonesia mampu fight melawan tim-tim besar di Piala Asia. Nah, gimana nanti jika skuad Indonesia banyak diisi pemain diaspora grade A? Ya harusnya tambah bagus dong, kan gitu. Nah, melihat ini semua, membuat media China memuji habis perkembangan sepak bola Indonesia yang dulunya melempem, kini berhasil bangkit. Yap, China beneran dibuat terkejut oleh timnas Indonesia yang bisa berkembang pesat. Di mana pujian itu sendiri dilontarkan jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Indonesia melawan Vietnam. Media China 163.com mengulas soal kekuatan skuad Garuda yang benar-benar menjadi kuat. Bahkan mereka menilai Vietnam ataupun Thailand kini tidak lagi mampu mengalahkan Indonesia dengan relatif mudah seperti pada rentan 2018-2022. Tak lupa media itu juga menyinggung soal Zheng Cheng yang pernah menjadi penjaga gawang Persebaya Surabaya saat masih berusia 20 tahun. Menurut mereka ketika itu sepak bola Indonesia belum sebagus sekarang. Nah, peningkatan itu disebut sendiri juga tidak bisa dilepaskan dari tangan dingin Sinteyong yang memegang timnas Indonesia sejak Desember 2019. Buktinya, pria asal Korea Selatan tersebut sukses mendongkrak ranking FIFA timnas Indonesia dari urutan 160-an menjadi 142 dan mampu mengantarkan Indonesia lolos hingga 16 besar Piala Asia sekaligus mencatatkan sejarah. Salah besar jika membandingkan Indonesia dulu, Indonesia merupakan tim pertama di Asia yang mengikuti Piala Dunia dengan mengusung nama Hindia Belanda. Sepak bola sudah mengakar di negeri ini sejak lama. Namun tim Indonesia tidak pernah mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya. Mereka bahkan termasuk kelompok terlemah di kawasan itu. Pada 2005, Zheng Cheng, seorang penjaga gawang yang tidak mendapat tempat di China, saat itu menjadi kekuatan utama klub Surabaya dengan status pinjaman. Bayangkan saja, kiper berusia 20 tahun yang menjadi andalan klub Indonesia, menunjukkan betapa lemahnya level sepak bola mereka ketika itu. Namun, tingkat Indonesia telah membaik dalam beberapa tahun terakhir, sejak pelatih Sinteyong menjabat pada 2020. Peringkat tim Indonesia naik 30 peringkat. Mereka pun untuk pertama kalinya memasuki babak 16 besar Piala Asia 2023. Yang jelas sepak bola Indonesia sedang mengalami perkembangan yang luar biasa. Tulis media Cina 163.com. Di sisi lain media China yang lainnya, Sohu menilai jika dalam waktu dekat Indonesia bisa menjadi ancaman bagi tim-tim besar Asia lainnya. Dan di ASEAN Indonesia bakal meninggalkan Thailand serta Vietnam yang dianggap sebagai dua tim terkuat. Dari apa yang terjadi, timnas Indonesia yang sekarang banyak diisi pemain berkualitas dari Eropa wajib diwaspadai. Di masa mendatang, China dan negara-negara kuat di Asia benar-benar harus memperhatikan sepak bola Indonesia juga. Sepak bola Asia Tenggara selalu memiliki 1-2 kuda hitam perkasa di turnamen kontinental. Dulu ada Thailand serta Vietnam, dan sekarang tidak menutup kemungkinan ke depannya giliran timnas Indonesia yang akan jadi kekuatan super di ASEAN atau bahkan di Asia. Tulis Sohu.
Ya, berkaca dari dua media China tadi, emang harus diakui kalau manuver yang dilakukan PSSI benar-benar mampu menarik atensi dari banyak pihak. Hal yang wajar sebab gak ada yang nyangka juga kalau Indonesia bakal melakukan gebrakan semacam ini. Terlebih ya tadi, pemain diaspora yang diangkut adalah pemain berkualitas serta sebagian besar adalah yang potensial. Untuk itu, buat para lokal Pred mania yang masih nyinyir, tolong dicermati lagi. Kalau pemain diaspora juga punya darah atau garis keturunan Indonesia, sehingga mereka juga berhak membela timnas Indonesia. Jangan hanya karena mereka nggak main di Liga Indonesia, yang nggak bisa bedain mana bola mana kepala, kemudian jadi ada unsur pengkotak-kotakan. Intinya selama mereka punya darah Indonesia, dan emang berkualitas, ya angkut, sesimpel itu. Toh ini juga buat mengangkat level permainan Indonesia, agar harapannya bisa bersaing dengan tim-tim kuat di Asia. Ya, pada akhirnya, kini kita hanya berharap kalau di laga melawan Vietnam, Indonesia bisa menyapu bersih kemenangan. Untuk kemudian di bulan Juni, kita bisa melihat Indonesia bisa bermain dengan komposisi terbaik saat melawan Irak dan Filipina. So, kita doakan saja agar semuanya berjalan lancar. Oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.